Shalom, selamat pagi jemaat GBI Sungai Yordan yang terkasih dalam Tuhan. Semua jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk beribadah, memperingati kematian Tuhan kita. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh bersama-sama datang ke tempat kudus-Mu, memperingati pengorbanan-Mu yang begitu besar. Dengan apa kami balas segala kebaikan Tuhan, selain kami berikan diri kami, hidup kami sepenuh-penuhnya hanya bagi Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi kasih sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Mari siapkan hatimu, buka hatimu. Kami datang dengan penuh kerinduan Tuhan, menyembah-Mu, meninggikan Engkau, bersyukur buat pengorbanan-Mu yang begitu besar. Karena begitu besar kasih-Mu, sehingga Engkau menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes. Ora basyada. Mari arahkan hati. Angkat hatimu, katakan Dia Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Katakan Dia angkatku. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai, yes, amin. Bagimu Tuhan, bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Katakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagimu Yesus Tuhan segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Bagimu segala pujian Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan Dia Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Katakan Dia angkatku. Dia angkatku jadi anak. Terima kasih Tuhan. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahmu, hanya Dia segalanya bagi. Angkat suaramu, angkat hatimu, katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta
syukur selama-lamanya. Lebih lagi semoga bagi dia segala, hanya bagimu Tuhan segala pujian, hormat kami, syukur kami, kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Jemaat saja katakan, bagi dia, bagi. Mari angkat penyembahanmu. Yes. Hormat kami, syukur kami, hanya bagimu Allah yang kekal. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih lagi serukan dari dasar hatimu. Bagi dia, bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya, kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta. Saya jemput jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Angkat suaramu, angkat hatimu, angkat kedua tanganmu. Bagi dia, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Amin. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dengan dua tanganmu angkat atas, katakan bagi dia, oh, bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagimu Yesus Tuhan segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, kuasa kekal selama-lamanya. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Angkat hatimu, tinggikan Tuhan. Ucapkan syukur buat pengorbanannya. Terima kasih Yesus. Ajaib perbuatanmu di hidup kami, ajaib pengorbananmu di hidup kami. Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima hormat. Haleluya. Besar anugerah-Mu. Mari sekali lagi berikan aplaus yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, rabakata nama sekera. Engkau yang layak terima hormat, Engkau yang layak terima pujian. Sebab Kau besar, sebab Kau besar dan perbuatanmu ajaib. Ajaib apa yang Kau lakukan di hidup kami. Oh, sama-sama katakan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Yes. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saya mau dengar suara jemaat saja katakan. Sebab Kau besar, sama-sama katakan. Sebab Kau besar.
Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Sungguh tiada yang seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ajaib perbuatan-Mu, ajaib karya-Mu Tuhan. Oh Yesus, tiada seperti Engkau. Dengan segenap kekuatan-Mu katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar. Yes. Perbuatan-Mu ajaib Engkau Tuhan, seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, sebab Kau besar. Yes. Segala pujian hormat kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Yesus, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Tiada seperti Engkau. Amin, amin. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Katakan, tiada seperti Yesus. Tiada seperti Yesus. Haleluya. Oh, katakan amin. Amin. Amin, amin, amin. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara, pagi hari ini bebaskan rohmu menyembah Tuhan. Bagi saudara yang rindu untuk tetap berdiri, saudara boleh tetap berdiri. Bagi saudara yang tidak kuat berdiri, saudara boleh duduk. Kita ekspresikan pujian kita, penyembahan kita, syukur kita. Karena begitu besar kasih Tuhan. Saya dan saudara yang seharusnya mati binasa. Karena setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tapi Dia Allah yang begitu agung, begitu mulia. Rela turun. Bermanifesto menjadi manusia. Menggantikan dosa saya dan saudara. Tidak ada kasih yang terlebih besar, kata Yesus. Selain kasih dari seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau tidak lagi memandang kami sebagai hamba. Tetapi Engkau menyatakan bahwa kami adalah sahabat-sahabat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa berharganya kematian-Mu. Betapa mulianya salib-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertukaran yang begitu mahal yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar momen ini Tuhan bukan hanya sekedar ibadah biasa. Tapi momen ini menjadi satu titik balik kami membawa salib Kristus di dalam hidup kami. Kami membawa kematian Kristus dalam hidup kami. Mati atas dosa-dosa kami. Mati atas setiap perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan mulai berjalan hidup bersama-sama dengan Kristus. Orabasyadadadadada. Kinamasyadadada. Kinaralabaralabasyadadalabaralabaralamasyadadadadadada. Yes, Lord Jesus. Besar mulia kasih-Mu,
Kau korbankan hidupmu, yes. Curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Amin. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Angkat suaramu, katakan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Aplaus yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup, yes, amin. Curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Terima kasih Tuhan. Berikan harapan di dalam kesesakan. Amin, amin. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebus. Angkat kedua tanganmu, katakan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Katakan, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur. Mari naikkan syukur-Mu. Katakan terima kasih buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia Engkau. Mari naikkan syukur-Mu pada Tuhan. Angkat penyembahan-Mu pagi hari ini. Naikkan syukur kita di hadapan-Mu. Katakan, Tuhan terima kasih untuk kehidupan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan untuk darah yang tercurah. Terima kasih Yesus untuk salib-Mu Tuhan. Orang kata nama seker. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Mari dengan segenap hatimu angkat penyembahan-Mu. Kata nama oh Yesus, Yesus Tuhan. Mengalir dalam penyembahan-Mu kepada Tuhan. Mengalir menyembah Tuhan pagi hari ini. Oh Rabba kata nama yes, Yesus terima kasih. Engkau yang memberikan pengharapan, Engkau yang memberikan kami kekuatan. Salib-Mu kekuatan setiap kami. Oh Rabba kata nama
Kina masyaradarararara. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan karena salibmu. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, memulihkan, menyucikan, dan menebus hidupku. Tunaikan syukur, yes, buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu Yesus yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Yes, buat pengorbananmu, Maha mulia. Sekali lagi katakan karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan. Katakan Maha mulia, Maha mulia, dan terindah Kau Yesus. Maha mulia, Maha mulia, dan terindah Kau Yesus. Maha mulia karya-Mu Tuhan, Maha mulia, dan terindah Kau Yesus. Berikan penghormatan bagi Tuhan, sorak-sorai bagi Yesus. Mari sembah Dia, sembah Dia, tinggikan Dia dengan segenap hatimu. Ora masyadadadada, betapa mulia karya-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang menyelamatkan kami, karena pengorbanan-Mu yang begitu besar kami diselamatkan. Ora masyadadadada. Mari mengalir menyembah Tuhan. Ora bakata nama shekedededadadadadadadada. Mengalirnya Tuhan. Tidak masyadadadadadadadada. Kasih-Mu yang memulihkan kami, kasih-Mu yang memperbaharui kami, kasih-Mu yang memampukan kami untuk berjalan di dalam kebenaran. Oh nama mari sembah Dia, sembah dengan segenap hatimu. Amin, amin, amin. Bebaskan rohmu menyembah Tuhan, bebaskan rohmu meninggikan Tuhan. Yes, bersyukur Tuhan buat kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Bersyukur Tuhan buat kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami penuhi hati kami dengan pujian, kami penuhi hati kami dengan syukur. Oh nama kata mari naikkan mazmur-Mu yang baru, naikkan pujian-Mu yang baru bagi Tuhan. Oh nama syararalabaralabar. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Katakan, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Yes, amin. Darah-Mu telah tercurah. Katakan pengorbanan-Mu, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku. Yes, amin. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu, darah-Mu telah tercurah bagi pengorbanan-Mu,
pengorbanan. Angkat suaramu, katakan kasih-Mu Tuhan, oh kasih-Mu. Yes, Kau dipulihkan Tuhan. Kasih-Nya memperbaharui hatimu. Oh Rabakata Namase, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu. Sekali lagi katakan kasih-Mu Tuhan. Yes, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidup kami, kuasa-Mu membangkitkan roh. Yes, amin. Darah-Mu, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Katakan pengorbanan, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saya persilakan duduk jemaat Tuhan. Kita terus mengalir di dalam menyembah Tuhan pagi hari ini. Yes, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yes Lord Jesus. Mari terus mengalir. Mengalir menyembah Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Terus above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known. Above all wealth, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Say crucified. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, yes Lord, and thought of me, above all. Kami mau ingat setiap pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Above all powers, above all kings, above all nature and all created, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all kingdoms, above all thrones,
treasures of the earth. Say you are. There's no way to measure what the world. Crucified, laid behind the stone, lived to die, created and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall, thought of me. Crucified, crucified, laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all. kami mau ingat setiap darah-Mu yang tercurah bagi kami. Kami mau ingat pengorbanan-Mu yang begitu besar. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau disalib gantikan kami. Terima kasih Kau berkorban gantikan kami. Bagimu segala pujian, hormat dan kuasa kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sekali lagi angkat suaramu. Katakan, say crucified. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall, and thought of Sambil mengangkat kedua tanganmu, say crucified. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall. One more say, come on say, crucified. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall, and thought of me above all. Come on say, like a rose. Like a rose, trampled on the ground. You took the fall, and thought of me above all. One more, like a rose. Like a rose, trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your sacrifice, Lord Jesus. Thank you for your blood, God. Thank you for saving me. Thank you for saving us. Thank you, Jesus. Engkau yang layak terima hormat. Engkau yang layak terima glory. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Bagimu di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagimu.
Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. From your heart say Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Sampai engkau mengalami Tuhan pagi hari ini, come on say Hosanna. Dengan segenap hatimu kemasi Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu. Hosanna, Hosanna. Come on, say Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Saya mau dengar suara jemaat saja, katakan Hosanna semua. Hosanna. Biar pujian kami naik di hadapan-Mu Tuhan, menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Sidang Hosanna dengan segenap kekuatan-Mu, teman, say Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King, come on, say let our King, let our King be lifted up. Let our King, be lifted up. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Come on, say, oh praise the name of the Lord. Come on, say, oh praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh praise the name. Come on, Sungai Yordan. The name of the Lord our God. Oh praise His name. For endless days, for endless days, we will sing your praise. Oh Lord, sambil mengangkat kedua tanganmu, come on, say, whoa, come on. Oh praise the name
praise the name. Dengan hormat saya undang Bapak Gembala. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord. Sekali lagi, come on, say, oh, praise the name, come on. Oh, praise the name of the Lord our God. Woo! Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God, oh Lord our God, oh Lord, oh Lord our God, oh Jesus, You are God, oh Lord, oh Lord our God. Hallelujah, 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 hallelujah. Tuhan yang kami panggil, yang kami kenal, yang kami kasihi, di dalam nama Yesus Kristus, nama yang tidak akan pernah kami lupakan. Karena sedetik pun Engkau tidak pernah melupakan kami, Tuhan. Dan Engkau sudah menunjukkan kasih-Mu yang begitu besar, begitu dalam, begitu luas, begitu tinggi, begitu mulia. Engkau yang ada di surga, yang mulia, yang besar, agung, kudus, suci. Engkau mau datang ke dunia, kepada umat manusia ciptaan-Mu, Tuhan. Dan Engkau menunjukkan kasih-Mu lewat kehadiran-Mu, lewat pengajaran-Mu, lewat perbuatan baik-Mu. Bahkan lewat penghinaan yang Kau terima, siksaan, bahkan kematian di kayu salib. Semua itu bagi setiap orang, baik yang menerima maupun yang menolak Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kalau Engkau sudah memberikan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Dan saat ini kami mengenang kembali akan kebesaran kasih-Mu melalui kayu salib. Supaya kami semakin mengerti, memahami. Dan kami semakin sungguh-sungguh hidup di dalam kasih-Mu, Tuhan. Berbicaralah pada kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Selama pujian penyembahan yang kita naikkan, kita diliputi oleh rasa syukur, oleh rasa kasih, oleh rasa haru yang begitu dalam, karena kita mengingat kembali peristiwa yang kita dengar, kita baca melalui firman Tuhan atau melalui khotbah-khotbah atau melalui film-film. Karena kita bukan orang-orang yang menyaksikan langsung kejadian itu. Tapi ketika tadi saya menangis oleh karena saya mengenang semua itu. Kemarin pun juga saya sempat dengan ibu yang menonton kembali film Passion of the Christ. Dan juga cuplikan-cuplikan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus mulai dari Getsemani sampai ke Kalvari. Begitu mengharukan, membuat kita tidak tahan untuk menangis. Oleh karena apa? Oleh karena kita merasa kasihan. Kita merasa sedih. Bahkan mungkin kita merasa tidak menerima. Tapi saya diingatkan. Ada satu firman, perkataan dari Tuhan Yesus. Ketika
Banyak wanita-wanita menangisi dia ketika dia berjalan memikul salib menuju Golgota. Tuhan Yesus berkata begini, jangan engkau menangisi aku, tapi tangisi dirimu dan keluargamu. Tahu artinya Bapak Ibu Saudari? Sering kita menangis karena kita mengingat, kita membayangkan. Dan kita merasakan perasaan sedih, berduka atau apapun itu. Dan buat kita bisa menangis. Atau kita kagum, bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan. Dan kita bisa menangis. Tapi itu bukan yang Tuhan minta dari kita. Bukan yang Tuhan inginkan dari kita. Kalau kita hanya sekedar menangis oleh karena perasaan kita yang merasakan kesedihan, meluap. Oleh karena kebaikan Tuhan kita menangis. Oleh karena kita mengenang penderitaan Tuhan kita menangis. Oleh karena kita tidak mendapatkan sesuatu, kita menangis. Tapi tadi saya diingatkan, yang diinginkan oleh Tuhan itu bukan tangisan kita. Bahkan Tuhan Yesus berkata, jangan hai kalian perempuan-perempuan Sion. Jangan kamu menangisi aku, tapi tangislah dirimu dan keluargamu. Kenapa? Karena Tuhan tahu wanita-wanita menangisi dia dan keluarganya belum tentu selamat. Belum tentu percaya. Belum tentu menangis oleh karena perasaan atau sesuatu yang mendalam kepada Tuhan. Belum tentu menangis oleh karena kedekatan kepada Tuhan. Oleh karena keintiman kepada Tuhan. Oleh karena mengerti arti dari pengorbanan Kristus. Jangan-jangan kita seringkali kita menangis dalam doa kita, dalam pujian penyembahan kita, dalam permasalahan kita, pergumulan kita. Kita menangis oleh karena perasaan. Kita menangisi, bukan menangisi karena kita dekat intim dengan Tuhan. Tapi kita menangisi karena apa? Nasib kita yang tidak seperti yang kita inginkan. Atau kita sekedar bersimpati, tapi tidak berempati. Kita gak ngerti maksud Tuhan apa. Tapi kita menangis kenapa? Karena perasaan, kebawa perasaan. Mungkin seringkali kita demikian. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita. Bukan tangisan kita yang Tuhan inginkan. Tapi bagaimana kita mengerti, memahami kehendak dan rencananya. Dan kita taat setia kepada Dia. Itu yang Tuhan inginkan. Tapi hari ini saya tidak berkhotbah tentang hal itu. Saya yang tadi teringat atau diingatkan oleh Tuhan. Dan saya sampaikan kepada jemaat. Hari ini tema khotbah saya identitas Kristiani. Bertahun-tahun, berkali-kali kita sudah memperingati Jumat Agung. Jumat Agung bukan dirayakan ya, tapi diperingati. Nanti hari Minggu kita merayakan Paskah. Kita mengenang kembali bahkan setiap minggu, setiap bulan. Kita melakukan perjamuan kudus untuk memperingati karya salib, pengorbanan Kristus di kayu salib. Mengingat kembali betapa Tuhan begitu mengasihi kita dengan sangat. Bayangkan, Tuhan pemilik surga dan segala sesuatunya, bahkan Tuhan pencipta manusia. Tapi Dia mau datang kepada manusia sekalipun manusia menolak Dia. Sekalipun manusia menghina Dia. Menyiksa Dia, bahkan membunuh Dia. Kalaupun Dia mati bukan karena Dia mati karena manusia. Tapi Dia merelakan dirinya. Untuk hal itu supaya apa? Supaya ada sesuatu yang berkenan, ada sesuatu yang pantas
untuk menebus dosa-dosa kita. Dosa-dosa umat manusia yang begitu jahatnya. Begitu jahatnya. Sehingga tidak ada satu korban pun yang layak untuk dipersembahkan untuk menghapus dosa manusia. Bahkan korban manusia pun, seandainya ada manusia dikorbankan, juga tidak layak karena yang dikorbankan adalah manusia berdosa juga. Bagaimana orang yang berdosa bisa menebus orang yang berdosa? Jadi jelas keselamatan tidak datang dari manusia. Dan manusia tidak bisa mencari, memperoleh keselamatannya melalui dirinya sendiri, usahanya sendiri. Dengan liturgi, tata cara apapun tidak akan bisa menyelamatkan manusia. Makanya banyak agama mengajarkan supaya manusia hidup baik, supaya masuk surga. Tapi tidak akan bisa. Kekristenan pun juga sebetulnya bukan agama, tapi keyakinan kepada pribadi Yesus dan bagaimana kita hidup menurut kehendak dan rencananya. Kalau cuma beribadah, berdoa, pujian penyembahan, baca firman, nangis-nangis, tapi tidak melakukan kehendak rencana Tuhan, itu juga bisa menjadi sia-sia. Nah, kita buka firman Tuhannya dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-11 sampai 15. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 15. 11 sampai ayat 21, tapi kita stop sampai ayat 15 saja. Kita baca bergantian supaya Bapak Ibu Saudara aktif ikut juga membaca firman Tuhan. Mungkin pagi ini ada yang belum baca firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Saya ayat 11, Bapak Ibu Saudara ayat 12, dan selanjutnya sampai ayat 15. Judul perikopnya adalah pelayanan untuk pendamaian. Demikian firman Tuhan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hari ini kita fokus kepada kematian Kristus. Kebangkitan nanti kita akan fokus bicara hari Minggu. Nah, bicara tentang identitas, ya. Istilah identitas dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai ciri atau keadaan khusus seseorang. Jadi identitas adalah ciri atau keadaan khusus seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa identitas dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kemelekatan yang dimiliki oleh seseorang. Baik pemikiran, tingkah laku, kepercayaan, bahkan sampai gaya hidup. Begitu pula dalam pemaknaan identitas pada suatu kelompok sosial yang mana di dalamnya terdapat suatu bentuk keterlibatan, rasa peduli, rasa saling memiliki, serta kebanggaan di dalam diri seorang anggota kelompok tersebut yang membentuk sikap, kepercayaan, dan gaya hidup. Itu identitas sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian secara psikologi, identitas adalah suatu kesadaran tentang kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan serta keunikan-keunikan dan kesamaan dengan orang lain yang ada pada diri individu yang bersangkutan, yang pada akhirnya membantu individu untuk sadar tentang siapa dirinya dan kelak akan menjadi apa. Identitas menunjukkan seseorang.
secara khas atau ciri khas, sesuatu yang melekat, sesuatu yang identik, yang mungkin ada yang tidak sama dengan orang lain, tapi ada juga yang sama dengan orang lain. Satu dengan yang lain berbeda secara identitas. Nah, sekarang identitas sendiri, kata identitas berasal dari bahasa Yunani, yaitu tautotitas, yang memiliki arti jati diri atau ciri khas. Nah, ada satu pengertian yang lebih dalam lagi yang saya angkat hari ini, yang menjadi inspirasi untuk saya menyampaikan firman Tuhan hari ini. Yaitu apa? Secara etimologi, identitas dalam bahasa Yunani diartikan sebagai dia yang sudah mati. Dengan alasan bahwa hanya orang matilah yang mampu atau bisa diidentifikasi. Sesuatu dikatakan sebagai identitas karena direkognisi atau dalam kamus bahasa Indonesia adalah hal atau keadaan yang diakui atau mendapatkan pengakuan atau pengenalan atau penghargaan. Jadi secara etimologi dalam bahasa Yunani atau makna terdalamnya, identitas adalah berarti dia yang sudah mati. Kenapa? Karena hanya orang mati yang bisa diidentifikasi secara sebagai jati dirinya, secara tepat. Makanya ketika ada peristiwa pembunuhan, kalau Bapak Ibu baca atau nonton film atau menyaksikan langsung, ketika ada peristiwa pembunuhan, maka mayat itu akan diidentifikasi. 3 jarinya nih akan dicap atau 5-5-nya. Giginya dilihat, semuanya, rambutnya, semuanya dilihat. Siapa orang yang mati ini? Sehingga keluarlah identifikasinya. Oh, yang mati adalah si Anu, sebagai Anu, semua ada keterangannya. Kenapa? Hanya orang yang sudah mati yang bisa diidentifikasi dengan tepat. Karena orang yang masih hidup masih berubah-ubah. Contohnya, berapa hari yang lalu saya melihat Bernie rambutnya masih panjang. Hari ini sudah lebih pendek. Asal jangan minggu depan cepak kayak saya. Orang yang masih hidup bisa berubah-ubah. Hari ini beratnya 50 kilo, 2 bulan lagi bisa 80 kilo. Atau bisa 40 kilo. Hari ini kulitnya gosong. 6 bulan lagi perawatan bisa berubah ke putih-putihan. Gak putih sih. Jadi orang yang masih hidup masih bisa berubah-ubah. Oleh karena itu orang yang masih hidup tidak bisa diidentifikasikan. Mungkin hanya sebagian yang bisa dijadikan sebagai identitas. Setelah mati baru orang bisa diidentifikasi. Nah, sekarang bicara identitas kita sebagai Kristen sangat penting untuk memahami bagaimana kita hidup dalam dunia ini. Identitas kita ketika kita percaya, menerima, dan hidup di dalam kasih Kristus, maka identitas kita berubah menjadi Kristiani atau sebagai pengikut Kristus. Ingat, kita punya identitas baru ketika kita percaya menerima Kristus. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai identitas kita sebagai pengikut Kristus, kita beresiko terjebak pada pola hidup yang tidak sesuai dengan panggilan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Hal ini digambarkan melalui perumpamaan seekor anak elang yang salah mengenali dirinya. Ada sebuah cerita telur burung raja wali atau elang yang karena sesuatu dierami oleh induk ayam dengan telur-telur ayam yang lainnya.
Ketika menetas semuanya bersamaan, anak ayam, telur ayam jadi anak ayam. Telur elang jadi anak elang. Apakah karena dierami oleh induk ayam, telur elang yang tadinya telur elang ketika menetas jadi anak ayam? Tidak. Tetapi karena si anak elang ini ada dalam lingkungan induknya ayam, saudara-saudaranya ayam, selama dia dibesarkan sebagai anak ayam, karena induknya ayam. Induknya gak bisa ngajarin terbang. Induknya gak bisa ngajarin dia berburu. Induknya bisa mengajari dia mengepak-ngepakkan sayap doang dan cari makanan di tanah, cacing kek, atau biji-bijian kek, atau yang lain. Sehingga si anak elang melihat bahwa jati dirinya adalah ayam. Ceritanya panjang sih, nggak usah saya teruskan. Yang jelas di sini si anak elang melihat jati dirinya adalah ayam, padahal dia anak elang. Nah, seringkali orang Kristen yang sudah menjadi pengikut Kristus, dia masih melihat, membawa jati dirinya sebagai anak-anak dunia. Bukan anak Tuhan. Identitasnya secara KTP atau pengakuan atau hal lain, dia Kristen, pengikut Kristus. Tetapi gaya hidupnya masih mengikuti pola dunia, anak-anak dunia. Ini yang salah asuh nih. Yang tidak mengenali jati dirinya dengan benar. Sudah jadi Kristen, tapi hidupnya tidak seperti Kristus. Identitas ini juga membawa tanggung jawab besar untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Ini berarti kita harus memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Sebagai umat Tuhan, kita diharapkan untuk hidup. Bukan hanya diharapkan, tapi dituntut. Untuk hidup sesuai dengan panggilan kita. Dan membawa terang Kristus ke dunia ini. Jadi identitas kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita punya tanggung jawab yang besar. Kenapa kita punya tanggung jawab yang besar? Karena kehidupan kita yang baru dimulai dengan sesuatu yang besar. Apakah pengorbanan Kristus kayu salib hal yang kecil? Apakah Tuhan datang ke dunia menjadi manusia hal yang kecil? Apakah anugerah keselamatan, pengampunan dosa, penebusan dosa, pendamaian dengan Allah, pembenaran oleh Allah ada sesuatu yang kecil buat kita? Kalau itu buat kita kecil, ya kita akan merasa kecil. Kalau itu kita pandang kecil, kita akan hidup sebagai orang Kristen yang kecil, yang kerdil. Tapi kalau kita memandang semua itu adalah sesuatu yang besar, maka kita akan menjadi orang Kristen yang besar. Jadi bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen? Bagaimana kita menanggapi, merespon apa yang sudah Allah kerjakan? Yaitu anugerah Allah. Kalau kita merespon anugerah Allah dengan biasa-biasa saja, maka kita akan hidup sebagai orang Kristen biasa-biasa saja. Tapi kalau kita meresponi anugerah Allah dengan luar biasa, maka kita akan hidup sebagai orang Kristen yang luar biasa. Kita harus menyadari bahwa privilege atau hak istimewa yang kita terima dari Tuhan datang bersamaan dengan tanggung jawab yang besar. Identitas kita sebagai Kristen tidak hanya memberikan berkat, tetapi juga menuntut tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan panggilan kita dan menunjukkan perbedaan dalam hidup kita sehari-hari. Jangan sampai identitas kita hanya ada di KTP atau dalam pengakuan semata, tetapi harus nyata dalam setiap aspek kehidupan kita. Artinya begini, kalau kita hidup tidak sesuai dengan panggilan kita, maka kita hanya mendapat pengakuan dari manusia sebagai orang Kristen. Karena KTP kita Kristen. Karena kita beribadah di gereja. Karena ketika ditanya, apa agamamu? Kristen.
Dan kita mendapatkan pengakuan dari orang, dari manusia bahwa kita adalah Kristen. Tapi kalau kita tidak hidup sebagaimana seharusnya, semestinya orang Kristen, maka kita hanya mendapatkan pengakuan dari manusia, tetapi tidak dari Allah. Ingat tadi, yang Allah minta bukan hanya tangisan kita, bukan hanya doa-doa kita, bukan hanya pujian penyembahan kita, tapi yang Tuhan minta kita hidup taat dan setia menurut kehendak dan rencananya. Iman Kristiani bukan iman yang pasif. Yang begini, yang penting saya jadi Kristen, saya tidak melakukan dosa. Semua dosa tidak saya lakukan. Bagus. Tetapi ingat, iman Kristen adalah iman yang aktif. Yaitu apa? Kita harus berbuat kebaikan. Berbuat seperti apa yang sudah Kristus lakukan selama dia di dunia. Kalau kita cuma menghindari dosa, ya kita seperti pohon ara yang tidak berbuah. Hanya bertumbuh. Ketika Tuhan Yesus datang, lapar, siang-siang. Lalu Tuhan Yesus mencari, kalau ada yang bisa dimakan. Alkitab mencatat, waktu itu memang belum musim berbuah. Tetapi 3 bulan lagi akan musim berbuah. Seharusnya pohon yang menghasilkan buah, 2 bulan, 3 bulan sebelum musim, dia mengeluarkan bakal buah yang bisa dimakan. Dan Tuhan Yesus tidak menemukan itu. Maka Tuhan Yesus mengutuk pohon itu. Percuma dia hidup. Karena dia tidak menghasilkan buah. Dia tidak memberi manfaat kepada orang-orang. Jadi kalau hidup kita tidak bermanfaat kepada manusia lain, kepada orang-orang, maka kita seperti pohon yang tumbuh tapi tidak berbuah. Pada akhirnya ditebang. Sebagai penutup, Pak, khotbahnya cepat kali ini, Pak. Karena saya sarikan khotbah saya. Supaya Bapak Ibu semua menangkap yang paling inti. Tapi ada sesuatu nanti yang mau saya sampaikan lagi. Yang cukup panjang. Untuk memiliki identitas Kristiani, kita harus lebih dahulu mati bagi dosa supaya Kristus nyata dalam kita. Sehingga dunia melihat dan merasakan bahwa kita adalah cermin dari Kristus. Jadi artinya begini. Makna dari arti identitas dia yang sudah mati adalah begini. Kita sebagai orang Kristen yang percaya, menerima dan hidup dalam kasih Tuhan, kita harus mati. Bukan secara jasmani, tapi mati secara daging. Mati secara keinginan kita yang sering kali bertentangan dengan keinginan Allah. Kenapa sering kali keinginan kita sebagai manusia bertentangan dengan keinginan Allah? Karena kita lahir dalam keadaan berdosa. Dan pengaruh dosa itu masih ada. Dan kita tinggal dalam lingkungan banyak orang yang berdosa. Mungkin termasuk di gereja ini. Gak semuanya suci. Jadi kita harus mati dulu. Jadi kalau kita mau jadi pengikut Kristus yang hidup, yang benar, kita harus mati dulu dengan kedagingan kita dari dosa-dosa kita. Jangan lagi berbuat dosa atau tidak lagi berbuat dosa. Saya ulangi lagi. Susah, Pak. Kata-kata itu saya terima. Tidak lagi berbuat dosa, Pak. Susah banget. Oke, saya perhalus. Tidak gampang lagi berbuat dosa. Tetapi gampang berbuat baik. Mudah kan? Saya akan buka satu perenungan
Yang tadi pagi saya 3:30 terbangun, lalu saya berdoa, lalu saya seperti biasa baca firman Tuhan, saya membuat renungan, lalu saya kirim ke grup yang ada, ya terutama di gereja lokal. Kemudian setelah itu saya membaca kembali, membaca dari awal sampai akhir khotbah saya ini. Karena singkat jadi saya bisa baca berkali-kali sampai 5 kali. Saya baca lagi, saya baca lagi, saya baca lagi. Supaya tidak ada yang terlewat dan supaya ada sesuatu yang mungkin kurang bisa ditambahkan sebelum saya khotbahkan. Jadi Bapak Ibu yang sebagai pengkhotbah, ayo ketika kita mau berkhotbah, siapkan khotbah dengan sebaik mungkin. Tapi bukan karena kepintaran kita. Kita minta hikmat dari Tuhan. Dan setelah itu saya merenung lagi mengenai identitas ini. Saya mendapatkan begini. Saya tulis, saya ketik dan saya kirim ke WA-nya istri saya. Karena saya selalu dapat apa-apa, saya ketik dan saya kirim ke nomor WA istri saya atau Bugem. Ketika kita menyadari diri kita seperti apa, ketika masing-masing dari kita menyadari identitas kita yang saat ini, yang masih hidup, maka kita akan mencari teman dan sahabat, yaitu orang-orang yang seperti kita. Atau yang menyenangkan diri kita saja. Kalau kita tahu hobi kita apa, kesukaan kita apa, cita-cita saya apa, keinginan saya apa, saya punya visi apa, maka biasanya kita mencari teman-teman, sahabat, orang-orang yang sama seperti kita. Jadi kesukaannya sama, yang dimaui juga sama. Dan itu artinya sebetulnya kita mencari orang-orang, teman-teman, sahabat untuk menyenangkan diri kita. Egois gak manusia? Dan kita susah berteman, apalagi bersahabat dengan orang yang tidak sejalan dengan kita. Tidak punya hobi yang sama, tidak punya kesukaan, kemauan, cita-cita atau pandangan atau semua yang sama dengan kita. Kita susah bergaul dengan orang-orang itu. Kenapa? Karena tidak sefrekuensi, bahasa kerennya. Dan kita menghindari orang seperti ini. Kenapa? Karena kita gak suka bergaul dengan dia, berteman dengan dia. Kenapa? Karena kita maunya menyenangkan diri sendiri. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita, wow, kita bisa ketawa-tawa terus. Senang-senang terus. Termasuk dalam komunitas Kristen. Makanya di gereja suka ada kubu-kubu. Makanya CFA kalau mau bikin bentuk doa kubu doa, carilah kubu A, kubu B, kubu C. Suruh mereka berdoa daripada mereka ngegosip. Boleh kalian punya kubu-kubu, tapi bentuk kubu doa lebih bermanfaat daripada cuman ngegosip. Ngomongin anak, ngomongin ini, ngomongin siapa. Di gereja pun juga begitu. Kita hanya mau bergaul, berteman, bersahabat, kumpul dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Padahal status kita sama semua nih, anak Tuhan. Amin. Itu baru kepada manusia. Hal yang lebih memprihatinkan lagi. Demikian juga kepada Tuhan. Jikalau kita menyadari diri kita, siapa diri kita di dalam Tuhan, yakni sebagai orang beriman yang hidup di dalam kasih dan pengharapan kepada Tuhan, harusnya kita akan menyukai untuk bergaul akrab intim dengan Tuhan. Kalau kita menyadari identitas kita sebagai orang Kristen, identitas kita sebagai sahabat Tuhan, sebagai anak Tuhan,
sebagai hamba, sebagai murid, kita menyadari kita sebagai pengikut Kristus harusnya kita sefrekuensi dengan Tuhan. Sehingga kita suka, kita mau dekat dengan Allah. Dan kita mau taat dan setia kepada Allah. Kalau kita sefrekuensi dengan Allah. Nah, saya tulis agak kasar nih. Kalau bahasa Melayunya atau bahasa Malaysia ini agak kasar. Celakanya, kenapa saya berani tulis? Karena di Alkitab juga ada kata celaka kan. Celakanya, banyak orang, terutama orang Kristen, justru menciptakan atau menjadikan Tuhan, pribadi Tuhan, seperti apa yang dia mau dan dia suka. Menciptakan atau menjadikan Tuhan seperti apa yang dia mau dan dia suka. Karena tidak semua yang ada pada Tuhan kita suka. Dan akhirnya kita mereduksi pribadi Tuhan. Mereduksi artinya mengurangi, mengkerdilkan Tuhan. Karena yang ini saya nggak suka, ini saya nggak suka, ini saya nggak mau, ini saya nggak mau, ini nggak suka. Yang ini saya suka, yang ini saya mau. Dan kebanyakan apa yang kita mau dan kita suka dari pribadi Allah sedikit. Untuk apa? Menyenangkan diri kita. Akhirnya kita membuat Tuhan yang begitu mulia, begitu besar, begitu agung, kudus, suci, menjadi kerdil. Seperti kita selama ini mungkin hanya mengenang karya salib. Menangis waktu mengenang. Tapi hidup kita tetap berbuat dosa. Nah, pencapaian kita, yaitu keberhasilan kita, kesuksesan kita, kekayaan kita, jabatan kita, kepintaran kita, kehormatan kita, dan lain-lain, tidak menggambarkan atau menunjukkan identitas kita. Ingat ya, keberhasilan kita, kesuksesan kita, kekayaan kita, kepintaran kita, kehormatan kita, tidak menunjukkan identitas kita loh. Itu bukan identitas kita. Tapi seringkali manusia, orang, dan bahkan orang Kristen terjebak. Dia merasa ketika dia sukses, dia berhasil, jabatannya, kekayaannya menunjukkan siapa dia. Seringkali kan, lo gak tahu gua siapa. Gua ini orang terhormat, gua ini orang kaya, gua ini orang pinter. Gue ini orang yang wah luar biasa. Itu menjadi identitas dia. Padahal bukan. Nah, seperti ketika iblis mencoba Yesus. Coba kita buka firman-Nya. Dalam Matius 4 ayat 3, 6 dan 9. Satu ayat aja. Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu. Siapa pencoba itu? Iblis. Dan berkata kepadanya, siapanya? Yesus berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saya tidak menceritakan tentang maksud iblis itu, tapi begini. Lihat makna yang ada. Ketika iblis berkata, jika kamu anak Tuhan. Artinya apa? Iblis tidak mengakui Yesus sebagai anak Tuhan. Dia mencoba Yesus. Dengan apa? Dia berkata dia tidak mengakui Yesus sebagai anak Tuhan. Kan jika itu kan berarti kan belum kan? Maknanya begini. Kamu belum anak Tuhan. Kalau kamu belum merubah batu ini menjadi roti. Kalau kamu merubah batu ini menjadi roti, maka kamu akan jadi anak Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Apakah Yesus nurut? Melakukan? Tidak, karena Yesus tidak bisa dicobai. Yesus tahu siapa identitas dia. Seringkali kita yang termakan cobaan itu. Kalau lo begini, kalau gue begini, kalau gue begitu, barulah gue begini. Barulah gue begitu. Seringkali kita begitu kan. Kalau gue kaya, kalau gue sukses,
Kalau gue berhasil, kalau gue terkenal, kalau gue pintar, kalau gue S3, kalau gue begini begitu, baru itu gue. Dan iblis 3 kali mencoba Yesus. Jika. Tapi Yesus tidak mau menuruti. Kenapa? Karena Yesus tidak bisa dicobai. Yesus tahu siapa iblis. Dan Yesus tahu jati dirinya. Apa jati diri Yesus? Karena Allah Bapa terlebih dahulu sudah memberikan identitas kepada Yesus. Matius 3 ayat 17. Coba dibuka. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ketika Yesus keluar dari air setelah dibaptis, maka terdengar suara dari sorga, inilah anak yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Tuhan sendiri menyatakan hal itu. Dan itu Tuhan sedang memberikan identitas kepada Yesus. Dan luar biasanya, sampai akhir hidupnya, sekalipun dia harus mati di kayu salib, tapi dia bangkit dan dia naik, Yesus tetap pada identitasnya. Itu sebagai apa? Anak yang dikasih oleh Allah dan yang berkenan kepada Allah. Seringkali kita hanya mau menjadi anak yang dikasih Allah, tapi kita tidak hidup berkenan kepada Allah. Seringkali kita hanya memandang Allah sebagai kasih, tapi tidak memandang Allah sebagai hakim yang bisa mengadili kita. Lalu seenaknya kita berbuat dosa, berbuat salah. Yang terakhir, semakin kita melihat kepada dunia, semakin diri kita fokus kepada dunia, semakin diri kita, pikiran, perasaan, kehendak kita melihat fokus kepada dunia dan apa yang kita mau dan kita suka, maka semakin kita memiliki identitas itu. Jadi semakin kita memandang dunia, mengingini dunia, dan kita melakukan apa yang dilakukan orang dunia, kita semakin menjadi identitas seperti itu. Oleh karena itu, seharusnya kita semakin melihat kepada Tuhan, kepada Allah, di dalam Yesus Kristus yang sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, datang ke dunia, mengambil rupa manusia, mengajarkan tentang kebaikan, memberitakan keselamatan, memberikan contoh bagaimana harus hidup baik dengan perbuatan-perbuatan baik, kudus, suci, dan yang rela dihina, dicaci, dimaki, diludahi, dipukul, ditendang, diinjak, diberikan mahkota duri, dipukul dengan suluh, lalu ditelanjangi, dicambuk, sampai tubuhnya hancur. Lalu harus berjalan menenteng salib sampai ke atas bukit. Dan setelah itu dia disalib dan dia menyerahkan nyawanya. Pertanyaannya, pergumulan apa yang sangat berat yang pernah kita lalui, yang membuat kita lupa akan Tuhan, membuat kita lupa identitas kita? Atau kesenangan apa yang pernah kita alami yang membuat kita lupa kepada Tuhan, lupa identitas kita? Harusnya baik hidup kita senang, susah, kita harus tetap menyadari identitas kita. Sebagai apa? Sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Kenapa? Karena kita sudah mati dengan manusia lama kita. Sehingga ketika ada masalah, ketika ada kesenangan, ketika ada cobaan, ujian, pergumulan, ketika ada godaan yang mengasihkan kita tidak lagi kembali kepada manusia lama. Orang manusia lama yang sudah mati, udah dikubur. Gak ada lagi manusia lama kita.
Harusnya seperti Yesus. Kita mencari identitas kita dan kita tetap sampai akhir hidup kita berkenan kepada Allah. Oleh karena itu kita harus semakin melihat kepada Tuhan dalam Kristus sehingga kemauan dan kesukaan kita adalah pribadi Kristus. Maka identitas kita akan semakin serupa Kristus. Tentunya dibarengin tindakan nyata. Kita buka di slide saya yang terakhir. Saya tutup dengan firman Tuhan dari Roma 6 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di hukum Taurat atau hukum dosa, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Amin. Untuk firman Tuhan. Jadi pesan khotbah saya hari ini, kita semua harus mati. Kita semua harus mati. Mati terhadap dosa kita. Mati terhadap manusia lama kita. Mati terhadap keinginan, kesukaan, kesenangan kita. Supaya apa? Supaya kita hidup berkenan kepada Allah. Supaya kita benar-benar memiliki jati diri, identifikasi sebagai pengikut Kristus yang sejati. Yaitu kita orang-orang yang taat dan setia untuk melakukan segala kehendak dan rencana Allah sampai akhir hidup kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, firman yang mungkin keras bagi kami, mungkin dalam bagi kami. Tapi sudah saatnya Tuhan untuk kami menerima makanan yang keras. Karena kami bukan lagi bayi-bayi rohani. Atau kami tidak mau selamanya menjadi bayi rohani. Kami bukan hanya mau bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Bukan hanya bertumbuh menjadi besar. Bukan hanya bertumbuh dengan daun-daun yang rimbun dan hijau. Tapi seperti apa yang Engkau inginkan ya Tuhan dari hidupan kami. Bukan saja kami bertumbuh, tapi kami harus berbuah. Dan untuk kami bertumbuh berbuah, kami harus mati dulu ya Tuhan. Sama seperti biji, seperti benih yang harus mati, menjadi kering, ditanam ke dalam tanah. Tetapi setelah itu, dia akan bertunas, berakar, bertumbuh semakin besar, bercabang dengan banyak cabang. Dan pada akhirnya berbuah. Menghasilkan buah yang manis. Sehingga orang bukan hanya dapat memandang keindahan itu. Tapi bisa merasakan manis dari buah itu. Itulah kehidupan kami ya Tuhan. Kami tidak hanya mau bertumbuh. Tapi kami mau berbuah. Supaya banyak orang, terutama orang-orang di sekitar kami. Keluarga kami. Karyawan kami. Teman-teman kami. Dan juga sesama orang percaya di gereja ini. Mereka semua dapat menikmati pekerjaan Tuhan. Dapat menikmati kasih Tuhan. Dapat menikmati segala kebaikan Tuhan melalui hidup kami. Dan pada akhirnya mereka bisa bertemu secara pribadi dengan Engkau. Dan mereka diselamatkan ya Tuhan. Dan itu dimulai dari benih yang mati dahulu. Dan biarlah Tuhan, kami sudah mati. Mati dalam dosa kami. Mati dalam kesombongan kami. Mati dalam keinginan, kesukaan kami yang tidak berkenan kepada Engkau.
Sehingga jati diri kami benar-benar menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena kami semakin hari semakin menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Itulah keinginan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kami dapat melakukannya Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kebisaan, berikan kami hikmat, berikan kami kerendahan hati ya Tuhan. Berikan kami hati yang hancur, yang tidak hanya ada dalam perasaan, tapi segenap hidup kami, segenap keberadaan kami, segenap kekuatan kami, segenap pikiran, perasaan, kehendak kami, semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami mau menerima perjamuan kudus yang daripada Engkau ya Tuhan. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang adalah lambang dari tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu sebagai karya salib yang menggantikan kami Tuhan. Menebus dosa kami, membenarkan kami, mendamaikan kami dengan Tuhan. Sucikan, kuduskan roti anggur ini Tuhan, supaya ketika kami makan dan minumnya, kami semakin dikuduskan, kami semakin disucikan, kami semakin diperdamaikan, kami semakin dipersatukan, kami semakin dibenarkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu ini. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, saya beri waktu 1 menit untuk kita merenungkan kembali akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita memperingati kembali kematiannya di kayu salib sebagai ganti kita. Dan kita menyatakan isi hati kita pada Tuhan secara pribadi. Menaikkan ucapan syukur, memuji dan menyembah Dia. Dan terutama kita berikan komitmen kita pada Tuhan untuk kita selalu taat dan setia kepada Dia. Supaya apa yang sudah dilakukannya, pengorbanannya, kasihnya, perbuatannya tidak menjadi sia-sia dalam hidup kita. Atau tidak menjadi kerdil. Tapi kita memandang sebagai sesuatu yang besar. Sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi pengikut Kristus yang besar. Yang tidak mudah dicobai, tidak mudah digoda, tidak mudah dibujuk rayu,
Tidak mudah kembali kepada manusia lama. Tidak mudah lagi berbuat dosa. Tidak lagi mudah berbuat jahat. Tapi kita sulit untuk berbuat dosa dan kejahatan. Dan kita mudah, gampang untuk berbuat kebaikan. Mari kita angkat roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus melalui kepala kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu, saudara-saudari, roti yang ada di tangan kita adalah lambang dari tubuh Kristus. Dengan iman kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur yang adalah lambang dari darah Kristus melalui kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu, saudari, percayakah anggur yang ada di tangan kita adalah lambang dari darah Kristus? Dengan iman kita meminumnya di dalam nama Yesus. Mari kita menaikkan syukur kita pada Tuhan. Oleh karena kebaikannya, oleh karena kasihnya, oleh karena anugerahnya yang begitu besar bagi kita. Yang tidak dapat dinilai, dibeli oleh apapun. Yang tidak dapat diberikan, diterima, didapatkan dari siapapun. Tetapi Allah sendiri yang rela memberikannya kepada kita sebagai suatu anugerah terbesar dalam hidup kita. Sehingga kita yang tadinya berdosa, kita yang tadinya jahat, kita yang tadinya terkutuk, kita yang tadinya tidak layak, tidak berkenan, kita yang tadinya harusnya binasa, tetapi Allah memberikan kehidupan kepada kita, kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata, tidak ada barang, bahkan hidup kami yang bisa menggantikan anugerah-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau berkomitmen. Mulai hari ini Tuhan dan seterusnya. Kami mau hidup serut kehendak Tuhan. Kami mau taat dan setia atas seluruh kehendak rencana-Mu Tuhan. Sehingga sampai akhir hidup kami berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan banyak orang merasakan kasih-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan mereka berjumpa dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus berdoa. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Sambil gelas-gelas boleh dikembalikan ke para petugas. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan
bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Puji nama Tuhan. Selalu diberkati firman pagi hari ini. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mengembalikan setiap berkat yang Tuhan percayakan di hidup kita melalui persembahan pagi hari ini. Dan saya persilahkan rekan-rekan yang bertugas mengedarkan kantong kolekta. Kita mau tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat memberkati kami. Biar kiranya firman ini boleh tertanam di dalam hati kami, boleh kami hidupi Tuhan. Kami senantiasa membawa kematian Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau memberkati gembala sidang kami, Bapak Immanuel Gatot, dengan berkat spesial Tuhan. Membawa seluruh jemaat semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Sebentar kami akan mengembalikan setiap berkat yang Tuhan percayakan. Biar semua yang kami kembalikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dari dasar hati kami yang terdalam. Dengan segenap hati kami yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, sekali lagi berikan yang terbaik buat Tuhan. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, Kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milikmu. Ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagia ku mengenalmu. katakan dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milikmu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagia ku Sekali lagi kata dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milikmu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat
hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Terima kasih untuk setiap persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik jemaat Tuhan, mungkin ada jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah pagi hari ini. Dengan hormat saya minta untuk mengangkat tangan. Bagi saudara Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir. Dari Depok mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya terus men-encourage kita. Ajak setiap keluarga kita, rekan-rekan kita untuk beribadah di GBI Sungai Yordan. Amin. Kita bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus. Baik, ada penayangan multimedia, waktu dan tempat kami persilakan. Baik jemaat Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah pagi hari ini. Saya percaya setiap berkat-berkat rohani sudah dicurahkan di dalam kehidupan kita. Jangan lupa hari Minggu kita akan merayakan perayaan Paskah bersama-sama. Ajak teman-teman, ajak saudara untuk kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Amin. Baik, semua saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan Di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. sekali lagi sambil mengangkat kedua tanganmu, katakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu. jadilah kehendakmu. Seluruh bumi Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Kami undang dengan hormat Bapak Gembala. Bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sebelum kita menerima doa berkat, kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudari, ibadah Jumat Agung kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan.
anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.